ikan memiliki eksoskeleton yang kaku, yang memiliki peran penting bagi keberhasilan evolusinya. Namun, harus dilepaskan secara berkala agar dapat berkembang dan tumbuh dengan baik. Proses ini merupakan molting atau disebut juga ekdisis. Proses ini dicapai melalui urutan bawaan dan aktivitas motorik stereotip yang dikoordinasikan secara tepat oleh interaksi hormon steroid molting atau ekdisteroid dan rangkaian interaksi kompleks neuropeptida. Pengetahuan tentang ekdisis pada serangga telah banyak berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pengetahuan ini kurang berkembang pada krustasea. Namun demikian, regulasi ekdisis serangga dan krustasea memiliki persamaan asal dalam sistem neuroendokrin. Pada krustasea, sintesis ekdisteroid terjadi pada organ Y yang homolog dengan kelenjar protoraks serangga dan melalui jalur biosintesis yang umum. Biosintesis ekdisteroid di organ Y berada di bawah regulasi negatif oleh neuropeptida yang diturunkan dari mata, hormon hiperglikemik krustasea atau CHH, dan mold inhibiting hormone atau MIH. Dalam krustasea, CHH dan MIH merupakan bagian dari superfamili CHH yang terkait secara struktural di sintesis dalam perikarya yang terkonsentrasi dalam organ X dari medula terminalis batang mata dan dilepaskan melalui eksositosis dari penghubungan akson yang berasal dari sel kelenjar sinus ke dalam hemolimfa. Setelah berada di hemolimfa, CHH dan MIH mengikat reseptor spesifik pada organ Y untuk memengaruhi penghambatan ekdisteroid selama tahap intermold, dan diketahui bahwa pemotongan tangkai mata dapat mengurai penghambatan ekdisteroid dan menyebabkan proses molting lebih cepat. Karakterisasi neuropeptida bergantung pada pemurnian peptida asli yang sulit dari jaringan hewan yang digabungkan dengan sequencing peptida manual atau spektrometri. Saat ini telah banyak digunakan strategi Next Generation Sequencing atau NGS karena relatif murah, mempercepat penemuan dan karakterisasi transkrip mRNA peptida. Era baru dari sequencing transkriptom ini telah menghasilkan banyak penemuan neuropeptida pada krustasea. Kelemahan dari era pasca genomik ini adalah kesenjangan yang semakin lebar antara deskripsi dan karakterisasi gen peptida konseptual, produk peptide serumpunnya, dan fungsi in vivo. Untuk mengidentifikasi keterlibatan neuropeptida selama proses molting pada kepiting pantai hijau atau Carcinus maenas dengan sequencing RNA. Yang kedua, mengidentifikasi neuropeptida dan GPCR neuropeptida di sistem saraf pusat dan organ Y pada kepiting pantai hijau atau Carcinus maenas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, Carcinus maenas dikumpulkan dari Selat Menai, Inggris. Kondisi akuarium yang digunakan yaitu suhu airnya 16 derajat Celcius, salinitas 35, full of seawater, interaksi antara siklus terang dan gelap 12:12, dan kondisi akuarium ini tidak meniru siklus pasang surut ambien. Kepiting diberi makan secara ad libitum atau semaunya sebanyak 2 kali seminggu dan disimpan tidak lebih dari 4 minggu. Kepiting kemudian dikumpulkan dan dibedah sepanjang musim semi dan musim panas ketika molting terjadi secara merata. Selanjutnya, pada tahapan total RNA extraction, cDNA library preparation, and sequencing. Total RNA diambil dari kepiting yang telah melalui siklus molting pada tahap AB atau post-molt, C3-4 atau intermolt, D1, D3, D4 atau pre-molt. 3 set jaringan ini dikumpulkan untuk di-sequencing transkriptom lalu dianalisis secara independen. Jaringan dibedah dan dibekukan dalam nitrogen cair, lalu disimpan dalam suhu minus 80 derajat Celcius. Jaringan ini kemudian dihomogenisasi dalam reagen trizol di Kiagen visualizer LP selama 1 menit untuk jaringan CNS dan organ Y, atau selama 3 menit untuk jaringan epidermis. Integritas RNA dinilai dengan
phoresis gel, serta untuk hasil dan kemurniannya diukur dengan spektrofotometri. Library preparation cDNA dilakukan menggunakan reagen preparasi sampel Illumina Flusac RNA. Selanjutnya, pada tahap transcriptome assembly, characterization and differential gene expression analysis. Beberapa assembler digunakan berupa Trinity, OASE, Itbatrans, dan Binpacker. Transkriptom untuk jaringan CNS dan organ Y diambil sampelnya di seluruh siklus molt dan intermolt atau pada saat tahap C3-4, organ Y, dan epidermis dirakit secara terpisah. Setiap transkriptom, transkript Trinity dikelompokkan menjadi gen menggunakan korset version 1.06 untuk karma CNS dan karma YO atau organ Y transkriptom. Ekspresi klaster diferensialnya dilakukan menggunakan HR dengan metode GLM dan dengan membandingkan data jumlah tahap pergantian kulit pada tahap C3-4 dengan data dari masing-masing tahap lainnya, yaitu pada tahap AB, D1, D3, dan D4. Untuk karma organ Y versus epidermis transkriptom, ekspresi klaster diferensialnya dilakukan dengan membandingkan data jumlah antara organ Y dan jaringan epidermis dengan menggunakan HR. Selanjutnya, pada tahap neuropeptide and receptor discovery, karma CNS dan karma organ Y transkriptom ditambah untuk pengkodean konteks untuk neuropeptida yang menggunakan pencarian 13N lokal dengan urutan dari kasus menas dan spesies yang terkait. Pengkodean konteks untuk GPCR neuropeptida juga ditambang dengan pencarian 13N lokal dengan urutan dari NCBI untuk Drosophila dan Tribolium costinum. Drosophila melanogaster metabotropic glutamate reseptor digunakan sebagai outgroup untuk akar pohon phylogenetik kelas A atau rhodopsin, kelas B atau sekretin, dan pohon GPCR atau LGR yang kaya akan aleusin. Drosophila melanogaster trisin digunakan sebagai outgroup akar pohon phylogenetik ETH, calcitonin dan calcitonin-like peptide. Selanjutnya, quantitative test RT-PCR, kurva standarnya dibuat dengan menghasilkan RNA komplementer in vitro dengan T7 RNA menggunakan template RNA turunan PCR yang diamplifikasi dengan urutan promotor faktor T7 yang diapit oleh primer spesifik gen. RNA komplementer dimurnikan pada 10% 6M urea PCl dan dielusi dalam elution buffer selama semalaman. cRNA dihasilkan dengan spektrofotometri, lalu diubah menjadi nomor salinan dan diencerkan dalam air. Lalu selanjutnya disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius. Data dinyatakan sebagai salinan target mRNA dinormalisasi ke rata-rata geometris dan referensi faktor perpanjangan 1-alfa atau elongation factor 1-alfa dan ubiquitin enzyme conjugation E2-E3 secara konstitutif di seluruh tahapan molt dengan analisis RNA sequence. Selanjutnya untuk tahap terakhir yaitu endpoint PCR. Dilakukan untuk cDNA yang mengkode hormon eclosion 1 dan 2, hormon crustacean hyperglycemic 2, dan gen referensi faktor perpanjangan 1-alfa. Total RNA ini diekstraksi dan RNA reverse ditranskripsi untuk 5 intermode SHIM4 kepiting. cDNA dari N sampai dengan 5 dikumpulkan untuk endpoint PCR dengan menggunakan Biolin Mitex F-mix pada Bioret T100 thermal cycle. Kondisi PCR-nya adalah denaturation pada 95 derajat Celcius selama 3 menit dan terdapat 35 siklus dari 30 detik pada 95 derajat Celcius, 45 detik pada 60 derajat Celcius, dan 45 detik pada 72 derajat Celcius, dan diikuti extension pada 70 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian PCR produk ini diselesaikan pada gel 1% agaros. Dari hasil karma CNS transkriptom ini didapatkan bahwa 52 famili neuropeptida ditemukan sebanyak 47 neuropeptida dari green shore crab ini. Kemudian 104 transkrip diidentifikasi diprediksi untuk mengkode 59 full length peptide. Kemudian analisis dari post translational processing ini memprediksi 160 unique mature peptides dan 185 precursor related peptides atau PRPS. Carcius maenus ini memproduksi 122 mature peptides
dengan CNS dan organ neuroendokrin. Pada green sour crab ini tidak ditemukan allotropin, androgenic gland specific insulin like peptide atau IAG, dynamite, DXXRL lamide, dan FXGGX-samide, familis pada karma CNS transkriptom. Hormon mirip insulin spesifik kelenjar androgenik telah diidentifikasi di sejumlah dekapoda, tetapi gagal menemukannya di green sour crab ini. Dari 87 klaster counting neuropeptide yang diidentifikasi, 9 dikeluarkan dari analisis ekspresi gen diferensial karena angka pembacaan yang sangat rendah. Pada penelitian ini disebutkan bahwa hanya 5 neuropeptides yang diekspresikan secara diferensial selama siklus molting, yaitu sarkikinin, crustacean hyperglycemic hormone 2, CCAP, dan neuroparsin 3. Selanjutnya adalah charkikinin atau egg disease triggering hormone, merupakan ekspresi tertinggi yang dihasilkan pada siklus molting pada karma CNS transkriptom. 3 transkrip pengkode charkikinin yang ditemukan yaitu 2 full prepo hormone transkrip dan 1 N-terminal partial sequence. Pada silico expression, keberadaan sarkikinin ini sedikit pada post, inter, dan early premolt dan naik atau tinggi pada saat premolt stage D3 dan D4. Keberadaan sarkikinin ini dapat kita lihat pada grafik yang ada pada layar. Fungsi dari ETH ini sendiri adalah untuk egg disease. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sarkikinin ini tidak hanya diekspresikan berbeda di setiap siklus, namun juga meningkat secara signifikan pada akhir premolting. Dari hasil ANOVA didapatkan peningkatan yang cukup besar dalam ekspresi sarkikinin selama D3 dan 4, menunjukkan bahwa ada interaksi antara tahapan molting dengan ekspresi sarkikinin. Sarkikinin ini sebelumnya telah diidentifikasi sebagai ortolog crustacea dari hormon pemicu X disease serangga. ETH serangga disintesis dan dilepaskan dari sel inka endokrin perifer yang terletak di trakea. Selanjutnya adalah eclosion hormones atau EHS. Pada karma CNS transkriptom tadi ditemukan 2 gen seperti hormon eclosion atau EH. Dalam kaskade X di serangga, EH membentuk hubungan positif dengan ETH. Pelepasan EH dan ETH menandakan dimulainya peristiwa X disease. ETH pada gilirannya memulai perilaku pada pra-X disease, sementara EH membangkitkan CCAP dan pelepasan bursikon sehingga mengakhiri peristiwa pra-X disease. EH2 pada C- dihasilkan oleh single counting encoding a full-length protein, tetapi tidak masuk ke dalam analisis ekspresi diferensial karena transkrip yang terbaca sangat sedikit. EH1 dihasilkan pada tangkai mata. Two-way ANOVA digunakan untuk melihat efek mold stage dan tipe jaringan pada ekspresi EH1 dan didapatkan hasilnya bahwa tidak ada interaksi. Kasihan kardioaktif peptida atau CCAP. Dalam penelitian ini, 3 varian transkrip CCAP ditemukan dan ditugaskan ke satu klaster. Urutan diterjemahkan dari yang identik dalam 137 AAS pertama mereka sehingga menghasilkan nonapeptida matang yang identik tetapi berbeda dalam C-termini dan PRP CCAP yang dikodekan. CCAP, PRP, dan neuropeptida lainnya PRPS memiliki fungsi fisiologis yang penting. CCAP mRNA ditemukan berbeda dinyatakan di seluruh siklus mabung dan memiliki profil ekspresi yang sangat mirip dengan buriskon alfa, buriskon beta, dan allotostein CC yang diekspresikan secara konstitutif di seluruh siklus mabung. Analisis mengungkapkan korelasi positif yang kuat antara CCAP, buriskon alfa, dan AST-CC ekspresi gen. Profil ekspresi gen yang diamati di sini untuk CCAP dan buriskon sesuai dengan yang diamati melalui qPCR. Tingkat CCAP dan buriskon peptida di organ perikardial C- sangat dekat digabungkan di seluruh siklus mabung, sementara di tingkat ganglion ventral yang menyatu digabungkan selama inter dan pramabung, tetapi menjadi tidak terikat selama ekdisis dan pasca-mabung. Crustacean female sex hormone CFSH dan neuroparsin 3. Prepo hormon C- CFSH yang disimbolkan adalah peptida
225 AA dengan peptida sinyal 24 AA. Ini dibelah di situs pembelahan di base CKR untuk menghasilkan A32 AA CFSH PRP dan CFSH matang 166 AA yang memiliki 8 residu sistein diprediksi membentuk 4 jembatan disulfida. CFSH like 1 prepohormon adalah protein 297 AA dengan A peptida sinyal 22 AA PRP1 seperti CFSH 102 AA dan A170 AA matang seperti CFSH 1 peptida yang memiliki 10 sistein residu diprediksi membentuk 5 jembatan disulfida. Selanjutnya, dalam C-neuroparsin 3 secara berbeda diekspresikan di seluruh siklus mabung, menunjukkan meningkat meskipun temuan ini tidak seimbang antara jumlah jantan dan betina per tahap mabung. Crustacea hyperglycemic hormone CHH neuropeptida family. Superfamily CHH terdiri dari neuropeptida yang terikat secara struktural termasuk peptida tipe 1, crustacean hyperglycemic hormone, dan peptida transport ion serangga, dan peptida tipe 2, hormon penghambat mabung, phytogenesis inhibiting hormone, dan mandibular organ inhibiting hormone. Di sini, 2 CHH, MIH, dan CHH, MIH seperti transkrip neuropeptida diidentifikasi. CHH1 konseptual yang diidentifikasi di sini sesuai dengan diurutkan dari organ perikardial C- CHH1A dan kelenjar sinus organ X CHH1B. CHH2 memiliki sinyal peptida 27 AA dan 20 AA. CHH prekursor yang memiliki sinyal amidase terminal C, namun CHH2A dan B berbeda dalam peptida matangnya. CHH superfamily peptida matang 83 AA. CHH2A memiliki 6 residu sistein tetapi 73 AA. CHH2B peptida matang hanya memiliki 4. Neuropeptida seperti CHH, MIH adalah 128 AA dengan peptida sinyal 26 AA dan 102 AA peptida matang yang mengandung 6 residu sistein. Isoform kedua diwakili oleh protein parsial terminal C. Kemudian, analisis ekspresi klaster transkrip mengungkapkan CHH2 untuk diekspresikan secara berbeda di seluruh siklus mabung dengan peningkatan tingkat kelimpahan transkrip pada tahap mabung. Ekspresi ini polanya sangat berbeda dari CHH superfamily neuropeptida lainnya yang secara konstitutif diekspresikan di seluruh siklus mabung. Dalam C- studi tentang fungsi CHH hanya membahas CHH1, 2 varian yang muncul dengan splicing alternatif. CHH juga memiliki penghambat aktivitas pada sistem eksidisteroid dari YO. Meskipun dalam C- CHH 10-20 kali lebih kuat daripada MIH. Selanjutnya, ETH dan CCAP di sini diketahui sangat penting untuk regulasi temporal ekdisis pada serangga. Dan pelepasan CCAP selama ekdisi crustacea adalah bersamaan dengan timbulnya program motorik dari ekdisis. Lalu ada yang kita ketahui dari fungsi YO, yaitu sintesis eksidisteroid adalah yang merupakan kandidat diduga dalam regulasi ekdisis. Analisis dari kami sendiri mengungkapkan relatif sedikit GPCR yang spesifik untuk YO. Yang pertama, transkriptom karma CNS, karma YO, dan karma YO versus EPI pada penelitian jurnal ini memberikan sumber daya yang berkualitas untuk penemuan transkrip yang kaitannya dengan regulasi ekdisis crustacea. Transkriptom karma CNS di sini memiliki transkriptom crustacea paling lengkap yang ada hingga pada saat ini dalam hal neuropeptida dan keragamannya serta kelengkapan urutan reseptor neuropeptida. Selain itu, elemen temporal dari penelitian ini telah memungkinkan eksplorasi komprehensif pertama dari pensinyalan neuropeptida crustacea di seluruh mabung dan di beberapa jaringan.